Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Kembali lagi di sini bersama Butia dalam pembelajaran matematika kelas 7. Hari ini kita masih di bab yang sama, yaitu segi 4 dan segi 3. Namun yang kita pelajari hari ini adalah layang-layang dan trapesium. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama adalah layang-layang. Apa itu layang-layang? Ya, layang-layang merupakan sebuah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang mana pada masing-masing pasangannya sama panjang serta saling membentuk sudut. Nah, seperti apa gambarnya? Nih. Ya, sesuai namanya, ini seperti permainan yang sering kita mainkan ya, yang diterbangkan, layang-layang. Oke, nah untuk sifat-sifatnya, yang pertama itu memiliki 2 pasang sisi yang saling berdekatan sama panjang. Nih, sisi yang berdekatan dengan AD adalah CD, ya, sama panjang. Nah, AB sama panjang dengan BC. Dan saling sama panjang serta saling membentuk sudut. Nah, yang berdekatan ini membentuk sudut. Oke. Untuk sifat yang kedua, 2 diagonalnya saling tegak lurus, yaitu AC dan BD, saling tegak lurus di sini di titik T. Oke, serta membagi 2 sama panjang yang satu. Yang sama panjang adalah AT dan TC. Kalau BT dan TD tidak sama panjang. Hanya satu membagi 2 sama panjang. Hanya ada satu pasang yang sama panjang, AT dan TC. Ya, untuk sifat yang ketiga, mempunyai sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Nah, sudut yang berhadapan yang sama besar adalah sudut BAD dan BCD. Hanya ini. Kalau yang ABC ini sudutnya di titik B dan ADC titik sudutnya di D, ini tidak sama besar. Ya, hanya ada satu pasang yang sama besar. Yang keempat, mempunyai sebuah diagonal ya, BD yang membagi 2 sudut sama besar, yaitu sudut ADB. Ya, sudut ADB sama dengan sudut BDC. Dan sudut ABD sama dengan sudut CBD. ABD, yang sini ke atas, ABD dengan CBD. Ya. Nah, untuk luas dan keliling layang-layang, nanti di sini ada rumusnya diagonal ya. Untuk diagonal itu D. Sama seperti belah ketupat, luas layang-layang adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Atau nanti di sini ada ya, atau setengah BD dikali AC. Sedangkan kelilingnya adalah ini AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD, atau 2 dikali AB ditambah CD, karena ini kan ada 2. Nah, ini juga ada 2. Jadi ambil salah satu sisinya. Berarti 2 dikali AB atau BC ditambah CD atau ditambah AD. Sama ya. Nah, untuk contoh soalnya, Budi memiliki layang-layang dengan panjang diagonal 1-nya 45 cm, diagonal 2-nya adalah 30 cm. Panjang masing-masing sisi panjangnya, yang sisi panjang itu 35 cm dan sisi pendek 20 cm. Tentukan luas dan keliling layang-layang. Oke, yang pertama diagonal 1-nya 45, berarti sini 45 cm. Diagonal 2-nya 30, ya ini 30 cm. Sisi panjang, nah ini sisi panjang, ya kan? Yang bawah itu yang panjang. Sisi panjangnya adalah 35 cm. Sedangkan sisi pendeknya adalah 20 cm. Berarti sini 20, sini 20, sini 35, sini 30
Oke, sekarang yang ditanya adalah luas dan keliling. Yang pertama, luas rumusnya adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Sama dengan setengah dikali 45 dikali 30. Sama dengan luasnya adalah 675 cm persegi. Nah, untuk kelilingnya berarti 2 dikali sisi 1 ditambah sisi 2, yaitu 2 dikali, nah yang dalam kurung ini harus kita kerjakan terlebih dahulu, baru nanti dikali 2. 35 ditambah 20 sama dengan 55, dikali 2 sama dengan 110 cm. Mudah ya? Nah, untuk contoh soal yang kedua, diketahui suatu layang-layang memiliki luas 288 cm persegi. Jika panjang salah satu diagonalnya adalah 18 cm, tentukan panjang diagonal satunya. Maka yang diketahui luasnya 288 cm persegi, diagonal satunya adalah 18 cm, maka yang ditanya adalah diagonal 2-nya berapa? Nah, berarti karena yang diketahui adalah luas, maka kita menggunakan rumus luas sama dengan setengah dikali diagonal 1 kali diagonal 2. Luasnya 288, diagonal satunya 18. Nah, ini berarti kita bisa sederhanakan 18 dibagi 2 berapa? 9 dikali diagonal 2. Supaya diagonal 2 ini sendiri di sini, karena ini perkalian, berarti dibagi 9. Supaya 9 ini menjadi 1, ya. Berarti yang sebelah kiri juga harus dibagi 9. Berarti 288 dibagi 9 sama dengan 32 cm. Jadi panjang diagonal satunya adalah 32 cm. Ini untuk luas dan keliling layang-layang. Nah, sekarang untuk trapesium. Trapesium merupakan bangun segi 4 yang mempunyai tepat sepasang sisi sejajar. Trapesium ini dibagi menjadi 2, yakni trapesium sama kaki dan juga trapesium siku-siku. Nah, untuk secara umumnya, sifat umum trapesium itu mempunyai sepasang sisi berhadapan yang sejajar, yaitu AB dan DC. Sejajar ya. Nah, tetapi tidak sama besar. Sekarang yang kedua, jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar, ya, di antara dua sisi sejajar ini sama dengan 180. Jadi kalau sudut A ditambah sudut D itu sama dengan sudut C nih ditambah sudut B. Jadi ini kalau ditambah ini 180. Ini ditambah ini juga 180. Oke. Sekarang untuk trapesium sama kaki, nah seperti ini gambarnya. Sifat-sifatnya yang pertama adalah dua sudut alas sama besar. Ya, sama besar yaitu sudut P dan sudut Q. Ini sama besar. Yang kedua, dua sudut pada sisi atas itu juga sama besar. Jadi sudut S dengan sudut R ini sama. Kalau di sini 80, di sini 80. Kalau di sini 120, di sini 120. Seperti itu, ya. Yang ketiga, dua diagonal sama panjang. Dua diagonal sama panjang. Jadi, ini P dan S itu sama panjang. Ini dengan ini juga sama panjang. Ini diagonalnya. Nah, seperti ini diagonal ya, di garis antara sudut P dengan sudut R dan sudut S dengan sudut Q ini sama panjang. Oke, sekarang untuk yang trapesium siku-siku. Nah, seperti ini trapesium siku-siku. Mempunyai tepat dua sudut siku-siku, yaitu sudut A dan juga sudut D. Nah, seperti sifat umumnya mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Ini sejajar, tetapi tidak sama besar. Ini juga sejajar, tapi tidak sama besar. Kalau kita lihat PS dengan QR, ini memang berdekatan ya, tetapi tidak sejajar. Yang ini ke arah kanan, yang ini ke arah
kiri. Jadi hanya ada satu yang sejajar, yaitu SR dan PQ, tetapi tidak sama besar. Inilah sifat-sifat dari trapesium. Nah, sekarang kita masuk ke luas dan keliling trapesium. Nah, untuk rumus trapesium di sini adalah setengah dikali AB ditambah DC dikali T. AB dan DC ini merupakan, AB dan DC merupakan jumlah sisi yang sejajar. Untuk kelilingnya berarti tinggal dijumlahkan AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Nah, di sini Bu Tia ada contoh, tentukan luas dan keliling bangun di bawah ini. Nah, ini merupakan bangun trapesium siku-siku. Nah, untuk mencari keliling, maka kalian harus cari dulu sisi miring di sini berapa, karena ini tidak diketahui, ya kan? Nah, untuk mencarinya, kalian harus menggunakan rumus Pythagoras. Sebenarnya rumus ini nanti dipelajari saat kalian di kelas 8. Tetapi, mau tidak mau, saat trapesium ini tidak diketahui sisi miringnya, kita harus mencari nih sisi miring ini berapa. Nah, untuk mencari sisi miring, kalian harus membuat garis di sini supaya dia ini membentuk segitiga siku-siku. Karena rumus Pythagoras berlaku untuk segitiga siku-siku. Nah, garis ini panjangnya ya sama dengan ini. Jadi, A-nya di sini misalkan ini sisi A sama dengan 8 cm. Nah, sisi B-nya berapa? Oh, kok 6, Bu? Dari mana? Ya, di sini kan panjang sisinya adalah 18 cm. Sedangkan yang di atas ada 12 cm. Berarti kalau kita potong, sisa di sini adalah 18 dikurangi 12 cm. Seperti itu. Hasilnya 6 cm. Nah, untuk rumus Pythagoras adalah sisi miring kuadrat. Ya, sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat. Sekarang A kuadratnya, A-nya berapa? 8 kuadrat ditambah 18 dikurangi 12 kuadrat. Hasilnya 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat ditambah 6, 64 ditambah 36. Ingat, kuadrat adalah perkalian 8 berarti 8 kuadrat berarti 8 dikali 8. 6 kuadrat 6 dikali 6. 64 ditambah 36 hasilnya 100. Ini masih C kuadrat. Maka C-nya adalah akar 100. Untuk mencari sisinya harus diakar dulu ini. Akar 100 berapa? 10 cm. Jadi kita bisa mencari kelilingnya. Keliling sama dengan 18, ini 18, ditambah 8, ditambah 12, ditambah 10. Hasilnya sama dengan 48 cm. Jadi kelilingnya adalah 48 cm. Mudah ya? Mudah-mudahan kalian paham. Silahkan nanti dipahami lagi untuk Pythagorasnya. Oke, kita cari luasnya sekarang. Luas sama dengan setengah dikali AB ditambah DC dikali T. Atau setengah dikali jumlah sisi yang sejajar. Berarti setengah dikali 18 ditambah 12 dikali tingginya 8. Berarti hasilnya sama dengan setengah dikali 30 dikali 8. 30 bagi 2. Bisa ya, kita sederhanakan 30 bagi 2 sama dengan 15. 15 dikali 8 sama dengan 120 cm persegi. Ingat, luas satuannya ada pangkat 2 di sini, ya. Oke, untuk contoh soal yang kedua. Sebuah trapesium luasnya 240 cm persegi. Nah, ini yang diketahui luasnya. Kedua sisi sejajar masing-masing 32 dan 16 cm. Berapa tingginya? Nah, ini yang dicari adalah tingginya. Yang diketahui luasnya, 240 cm persegi. Sisi yang sejajarnya adalah 32 dan 16 cm. Maka, untuk mencari tingginya kita menggunakan rumus luas. Luas sama dengan setengah dikali jumlah sisi yang sejajar dikali tinggi. Nah, berarti
luasnya sama dengan 240, sama dengan setengah dikali jumlah sisi yang sejajarnya, 32 ditambah 16 dikali tinggi. Hasilnya adalah 240 sama dengan setengah dikali 48 dikali tinggi. Jumlahkan dulu, yang dalam kurung dioperasikan terlebih dahulu. 48 dibagi 2 berapa? 24. Nah, ketemu ya di sini. 240 sama dengan 24 dikali T. Nah, supaya T ini sendiri, karena ini perkalian, berarti dibagi 24. Di sini 24 berarti dibagi 24. Yang sini juga harus dibagi 24. Maka T sama dengan 240 dibagi 24. Berapa? 10. Jadi, tinggi trapesium adalah 10 cm. Ya, inilah contoh-contoh luas dan keliling. Tadi layang-layang, sekarang trapesium. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang Butia sampaikan dapat kalian terima dengan baik dan dapat kalian pahami dengan baik. Tetap semangat dalam belajar. Butia akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.